Assalamualaikum, Mas Fahmi. Cek. Assalamualaikum, Mas Fahmi. Suara jelas tidak? Cek. Cek. Kita mulai para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, baik yang hadir langsung di tenda berbuka puasa bersama Islamic Center Damam, demikian pula yang ikut bergabung dari rumah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka bersama-sama menghadiri kajian menjelang berbuka puasa di tenda Ramadan. Dan ini adalah hari Ahad 18 Ramadan 1444 Hijriah. Ya, subhanallah, sudah begitu dekat dengan 10 hari terakhir. Padahal baru kemarin sepertinya kita menunggu datangnya bulan Ramadan, ya. Kemudian tiba-tiba sekarang bulan Ramadan sudah begitu dekat kepergiannya. Kita mohon pada Allah semoga Allah terus membimbing kita untuk memberkahi waktu kita, memberkahi usia kita. Kita mohon pada Allah semoga Allah memudahkan kita, memberikan pertolongan pada kita, memberikan taufik pada kita untuk memaksimalkan hari-hari yang ada dengan amal soleh. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, pada kajian menjelang berbuka puasa hari ini, ya, insya Allah kita akan membahas sebuah pembahasan yang berjudul zakat emas, perak, dan uang. Ini memang pembahasan yang perlu dicatat, tidak bisa disimak sambil menggoreng tempe, ya, untuk ibu-ibu yang di rumah. Tidak bisa disimak sambil sambil atau nyambing ngobrol atau ya, melakukan sesuatu aktivitas. Kecuali kalau memang beberapa poin yang agak santai, ya. Pembahasan ini memang pembahasan yang fokus, ada hitung-hitungannya berkaitan dengan masalah zakat. Para jamaah sekalian, ya, pada
bulan Ramadan kali ini kita akan menyampaikan dari 4 macam zakat mal yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kita hanya menyampaikan satu saja, yaitu zakat emas dan perak. Kemudian juga dikiaskan dari emas dan perak ini ya adalah atau termasuk dalamnya yaitu adalah zakat mata uang. Ya, hanya ini yang akan kita bahas karena insya Allah ini yang paling dibutuhkan oleh banyak dari kaum muslimin. Ya, meskipun nanti ada zakat perniagaan atau zakat barang dagang, tapi tidak semua orang itu berjualan. Ya, tidak semua orang itu berniaga. Ya, maksudnya orang yang berharta, ya, orang yang memiliki harta yang wajib zakatnya. Makanya kita akan angkat satu poin ini. Dan tujuan kita dari mempelajari zakat ini, emas, perak, dan uang, ya terkhusus untuk uang mungkin, ini adalah untuk diamalkan tentu saja, ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga sebagai pengingat bagi kita semuanya bahwa harta kita ini ada hak wajib yang harus dikeluarkan. Ya. Dan sayangnya tidak sedikit dari kaum muslimin yang tidak tahu. Ya, bahkan di antara pertanyaan-pertanyaan termasuk di sini, ya, di Arab Saudi, di antara pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke masyayikh itu ada yang mengatakan saya tidak tahu tentang zakat, tapi saya rajin bersedekah. Cukup tidak? Tidak cukup, ya, tidak cukup. Ya, sebagaimana contohnya juga tidak semua orang yang tinggal di sini itu pasti sudah berhaji atau sudah pernah umroh. Bisa jadi yang datang dari Indonesia itu lebih banyak umroh, ya, lebih semangat hajinya daripada orang yang tinggal di sini. Jadi demikianlah keadaan sebagian dari saudara kita kaum muslimin. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, kita perlahan-lahan masuk ke pembahasan satu persatu, ya. Semoga selesai poin-poin pentingnya. Zakat emas dan perak. Ya. Zakat ini, ya, zakat mal ini ya, mencakup perhiasan emas dan perak. Ya. Mencakup emas dan perak. Ya, saya ulangi, mencakup emas dan perak. Atau segala sesuatu yang menggantikan kedudukan keduanya. Ya. Kalau kita katakan ya zakat mata uang, ya, atau mata uang. Ya, kalau di Indonesia dengan rupiah, kalau di sini dengan real, kalau di mana? Di Kuwait dengan dinar, kalau di mana lagi, ya. Jadi sesuai dengan mata uang masing-masing. Nah, itu ada kewajiban zakatnya ketika syarat-syarat zakatnya itu telah terpenuhi. Dalil akan kewajiban zakat emas dan perak, ya, ini berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah atau hadis Rasulullah SAW, dan yang ketiga ijma', ya. Ijma' ulama bahwasanya ya zakat tersebut harus dikeluarkan, ya. Jadi untuk emas dan perak nanti ketika syarat-syarat terpenuhi ya harus dikeluarkan zakatnya. Adapun dari Al-Qur'an, di antara dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 34 35. Surat At-Taubah ayat 34 ayat 35. Allah mengatakan walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaknizuna, yaitu walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Nah, ini ada ancaman. Ya, apalagi ancamannya dengan azab. Ancaman tidak mungkin Allah berikan kecuali kalau orang itu meninggalkan sesuatu yang wajib. Adapun yang sunnah tidak ada ancaman, ya. Kemudian bagaimana bentuk azabnya? Di ayat selanjutnya Allah mengatakan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, ya. Seraya dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jadi
sebagai akibat dari mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, ini jelas Allah mengatakan tentang adzhab wal fiddah. Kemudian dari dalil dari as-sunnah kita bacakan juga hadis panjang yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya, tapi berkaitan dengan masalah emas zakat ini, zakat dan perak ini, Allah katakan ma min sahibi dzabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safaih min nar. Wa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Tidaklah ya ada pemilik emas dan perak kemudian tidak dikeluarkan haknya, ya tentunya hak wajibnya, melainkan nanti pada hari kiamat ya akan ada lempengan-lempengan ya dari neraka kemudian dipanaskan di neraka jahanam, kemudian dengan lempengan-lempengan tersebut ya akan disetrika ke lambungnya ya, ke badannya, kemudian ke punggungnya. Ya, kullama baradat, setiap kali lempengan-lempengan itu dingin, ya kan dipanaskan lama-lama bisa dingin. U'idat lahu fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Kemudian akan diulangi lagi pada hari yang seharinya hitungannya itu selama 50.000 tahun. Hatta yuqda bainal ibad, sampai nanti ada keputusan ya, di antara hamba. Fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian dia akan melihat apakah jalannya, apakah menuju surga atau menuju neraka. Ya, makanya orang yang tidak mengeluarkan zakat ya karena malas, karena bakhil ya, maka ini termasuk melakukan dosa besar ya, meskipun memang tidak sampai mengeluarkan seorang dari neraka. Makanya ada kesempatan jalan imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kalau tidak masuk surga maka masuk neraka. Ya, hanya saja ini dosa yang begitu besar, dia meninggalkan salah satu rukun dari Islam. Kalau dia mengingkari kewajiban zakat, baru orang itu kufur, ya, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Adapun ijma, ya, para ulama telah berijma akan wajibnya zakat emas dan perak ini. Kemudian, secara singkat kita sampaikan syarat wajib zakat. Ya. Syarat wajib zakat ada 6. 2 pada pemilik harta, 4 pada hartanya. Pada pemilik hartanya, pertama harus muslim. Kedua, merdeka. Ya, bukan hamba sahaya, bukan budak. Kalau budak itu hartanya milik siapa? Milik tuannya. Ya. Nah, makanya harus muslim dan harus merdeka. Adapun 4 syarat wajib pada harta. Pertama, hartanya termasuk yang wajib dizakati. Ya. Hartanya wajib termasuk yang wajib dizakati atau termasuk jenis yang wajib dizakati. Emas, perak, ya, kemudian apalagi pertanian, kemudian apalagi kemarin peternakan, ya, kemudian barang dagang. Ya. Kemudian dia memiliki harta tersebut secara sempurna, ya. Jadi dia mudah mau menggunakan untuk apa? Mudah. Jadi sempurna dia memiliki harta tersebut. Kemudian yang ketiga, sampai nisab. Berapa nisab emas dan perak? Nanti insya Allah akan kita sampaikan. Dan terakhir, yaitu berputar selama satu haul. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah disampaikan la zakata fi malin hatta yahul alaihi al-haul. Tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai berputar selama 1 haul. 1 haul artinya 1 tahun dengan perhitungan kalender Hijriah. Ya. Ingat kalender Hijriah itu lebih sedikit daripada kalender Masehi. Ya. Kalender Masehi berapa setahunnya? 365. Kalau kalender Hijriah 355, ya sekitar 355, kurang 11 atau 12 hari, ya. Coba antum hitung aja Ramadan tahun lalu kemudian Ramadan sekarang itu kan nanti semakin maju ya. Nah, itu majunya berapa hari, ya. Baik. Nah, ini 4 syarat pada harta dan 2 syarat pada pemilik harta, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, lalu berapa nisab zakat emas dan perak ini, kemudian uangnya juga, ya. Nisab kita sampaikan di sini ya, tentu secara singkat, ya, waktu setengah jam ini waktu yang sangat kurang sekali tentu saja untuk membahas masalah ini, ya. Kalau diperinci, ya, nisab zakat emas dan perak. Untuk nisab
emas terlebih dahulu ya. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah ya, laisa 'alaika syai'un fid dhahabi hatta yakuna laka 20 dinara. Ya, engkau tidak berkewajiban apa-apa pada emas sampai engkau memiliki 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinara wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinar. Apabila engkau memiliki 20 dinar, kemudian berputar selama 1 haul atau 1 tahun, maka engkau wajib mengeluarkan setengah dinar. Baik, pertanyaannya gini dulu. 1 dinar itu berapa gram? Itu kan ya. Kalau digramkan berapa? Ya, 1 dinar itu para jamaah kurang lebih 4,25 gram emas ya. 4,25 gram emas. Nah, kemudian 4,25 kali berapa tadi? Berapa dinar? 20. Ya, 4,25 kali 20 berarti berapa? 85 ya. 85 gram emas. Dan ini untuk emas yang 24 karat ya. Ya, untuk karat-karat yang lainnya ini perlu dipelajari lagi seandainya orang memiliki ya. Nah, jadi nisabnya kalau untuk gram ya, yaitu sebanyak 80 gram emas ya. 80 gram emas. Ini untuk emas. Adapun untuk perak ya, Rasul mengatakan walaysa fi maduna khamsi awaqin shadaqah ya. Pada perak yang tidak mencapai 5 uqiyah tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, yang tidak mencapai 5 uqiyah tidak ada kewajiban zakatnya ya. 1 uqiyah itu sama dengan 40 dirham. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Berarti tadi 5 kali 4 atau 40 kali 5 atau 5 kali 40 berarti 200. Nah, berarti 200 dirham. Dan 1 dirham itu kurang lebih 3 gram perak kalau mau dibulatkan. Berarti 200 kali 3 berapa? 600. Ya, ini kalau mau dibulatkan. Tapi umumnya ulama mengatakan ya dengan apa koma-komanya itu kemudian menjadi 595 gram. Ya, jadi tidak sampai 600. Kalau mau dibulatkan berarti 600, mudahnya gitu ya. 595 gram ya. Siapa yang memiliki perak seberat 595 gram, maka dia wajib zakat. Zakatnya berapa? Berapa yang harus dikeluarkan? Kata Rasulullah tadi, ya nisfu dinar. Kalau untuk dinar, nisfu dinar. Dari 20 yang wajib dikeluarkan hanya setengah. Berarti berapanya itu? 1/40 ya. Jadi dibagi 40 saja ya. Dibagi 40 saja. 85 kalau 85 dibagi 40 itu berapa tadi? Hmm? 85 bagi 40 berarti 2,125. Seandainya orang punya segitu ya. Kemudian 595 dibagi 40 maka 14,875 gram. Nah, itu yang wajib dikeluarkan ya, tinggal dibagi 40. Nah, ini untuk emas dan perak. Kemudian mungkin kalau emas dan perak mungkin waduh saya nggak punya emas sebanyak itu, perak sebanyak itu ya, adanya uang ya. Nah, kalau uang bagaimana? Nah, untuk uang maka nisabnya adalah disamakan dengan nisab emas atau nisab perak. Yang menjadi masalah adalah mana yang menjadi ukuran ini? Apakah nisab emas atau nisab perak? Perak sekarang itu tidak ada harganya ya. Maksudnya jauh dibanding emas. Makanya dalam hal ini para ulama berselisih. Sebagian dari mereka yang dilihat adalah yang paling rendah dari keduanya. Seandainya pada suatu masa dinar ya atau emas itu lebih rendah, berarti emas yang dijadikan patokan. Tapi seandainya pada suatu masa seperti sekarang ini yang rendah adalah perak, maka perak ini dijadikan patokan. Dan sekarang yang rendah itu adalah perak. Ya. Faedahnya apa? Apa alasan mereka? Karena ini yang lebih bermanfaat untuk fakir miskin, ini yang pertama. Kemudian juga ini adalah bilangan yang disepakati, ya. Karena ini bilangan yang disepakati. Ya. Adapun sebagian yang lainnya
mereka mengatakan yang dijadikan sebagai patokan adalah nisab emas. Mengapa? Karena emas lebih stabil. Emas stabil, tidak naik turunnya atau tidak turunnya seperti perak. Ya, ini yang pertama, karena emas, ya, nilai emas lebih stabil daripada nilai perak. Ya, nilai perak jauh sekali sekarang. Kalau dulu di zaman Rasulullah perbandingannya 200 dirham dan 20 dinar. Berarti seperberapa itu? 1:10 ya. 200 dan 20. Nah, sekarang jauh sekali. Selain itu juga, ya, alasan yang kedua, sebab nisab emas ini berdekatan dengan nisab zakat mal yang lainnya. Ya, unta kewajibannya kalau punya berapa ekor? 5. 5 ekor. Tinggal 1 ekornya itu berapa juta? Ya, tak kali 5. Untuk sapi berapa ekor? Minimalnya 30. Ya. Untuk kambing berapa ekor? 40. Ya. Nah, itu minimalnya 40. Ini kan banyak sekali. Ya. Nah, itu yang lebih dekat dengan nisab emas, ya. Hanya saja memang sebagian ulama mereka berpendapat yang paling rendah. Nah, di antara yang berpendapat ini untuk ulama kontemporer sekarang ini adalah Syekh Sa'ad Al-Khazlan, hafizahullah. Ya, beliau salah satu ulama di sini yang mumpuni dalam masalah fikih, ya. Beliau sempat menghitung, ya, atau sempat memberikan info pada saat itu pada tanggal ketiga Ramadan, karena memang harga emas perak ini kan setiap hari apa? Naik turun, ya. Beliau katakan beliau lebih berpendapat dengan nisab perak, dan beliau katakan bahwa nisab uang kertas sekarang ini setelah dikiaskan atau dihitung dengan nisab perak, yaitu ketika seorang memiliki 1.672 real. Nggak sampai 2.000. 1.672 real. Maksudnya gini, kalau dia sepanjang tahun, selama satu haul itu, uangnya tidak kurang dari itu, atau mungkin 2.000 ke atas, ketika tahun terakhir dia punya duit 2.000, berarti dari 2.000 harus dikeluarkan 1/40. Ini yang beliau pegang. Hanya saja, ya, kalau sebagian ulama yang lainnya seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah, beliau adalah salah satu dosen di Pasca Sarjana Universitas Islam Madinah, demikian pula imam di Masjid Quba dan pengisi kajian di Masjid Nabawi, dan beliau juga sering datang ke Indonesia. Nah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ahli fikih dan usul fikih di Madinah, beliau berpendapat, ya, kalau seandainya seorang mau mengeluarkan dengan perhitungan perak, maka itu yustahab, itu dianjurkan, tapi tidak sampai wajib. Yang wajib adalah ketika memiliki nisab emas, ya. Kalau dia memiliki nisab emas itu yang wajib. Karena nisab 2.000 sekarang itu sepertinya apa, ya? Ya, kalau beliau katakan tadi 1.672, coba antum hitung 1.672 sekarang real berapa rupiah, Pak? 3.000 sampai 4.000 lagi? Yang benar. Sejak kapan berapa? Sejak kapan? Beberapa bulan yang lalu 4.000 nih, sekarang udah turun lagi. Nah, oke, anggap saja 39 ya. Kita turunkan standar paling rendah 3.800. Maka cuma 6.525 juta, saya ulangi 5 juta 6 juta apa ya? 6.520.800 ya. Nah, kalau orang punya uang berarti 6,5 juta, ini ada terus padanya sampai satu haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/40. Dibagi 40 berarti sekitar 163.000. Saya ulangi, 163.000. Nah, ini yang rendah, ya. Nah, kemudian para jamaah sekalian, na'azanillah wa iyyakum, untuk emas dan perak, makanya ini memang yang punya kewajiban zakat, dia harus memperhatikan nanti harga emas dan perak pada hari ketika dia sudah berputar selama satu haul hartanya, dia harus cermati, ya, berapa harga emas dan perak. Ya, saya hari ini sempat melihat, ya, untuk harga di Arab Saudi di sini, harga 1 gram emas itu
ya 241,89 real. 241. Kalau kita katakan 242 itu 1 gram. Anggap saja 242 kali 85 berarti 20.570. Kalau orang punya 20.000, uangnya ada terus berputar selama 1 haul, berarti dia wajib dikeluarkan zakatnya. Bagi 40 berarti berapa? 500-an kurang lebih 500 ya. 20.000 bagi 40 500 ya. 500. Dan kalau ada perbedaan harga emas, cari yang terendah. Ya, karena yang terendah itu yang disepakati. Ya. Karena yang terendah yang disepakati. Ya, orang dirham tadi atau apa namanya perak tadi jauh sekali kan dibandingkan emas. Nah, itu untuk harga emas di sini. 241,98 real ya, untuk hari ini. Entah untuk hari-hari depan bisa jadi berubah-ubah lagi. Wallahu a'lam, mungkin antum yang memperhatikan mungkin menjelang lebaran harga emas itu semakin apa? Semakin naik bisa jadi. Nah, adapun untuk harga perak di sini ya. Harga perak di sini itu 1 gram hanya 2,72 real 70 halalah. 1 gram. 1 gram 2 real 70 halalah. Coba antum lihat 2,70 ya atau 7 kemudian dikali 595 berarti 1606,5. Ini dekat dengan yang disampaikan oleh Syekh Sa'ad tadi ya. Syekh Sa'ad menyampaikan 1672. Kalau hasil hitungan kita ini hari sekarang. Beliau yang hitung adalah tanggal ketiga Ramadan ya. Jadi 1600. Nah, orang punya 1600 real berputar selama 1 haul menurut beliau atau sebagian ulama berarti wajib dizakati dibagi 40. Ya, berarti 40 real. Ya, 40 real itu milik fakir miskin. Nah, ini perhitungannya. Jadi pokoknya untuk haulnya itu para jamaah jangan sampai nilainya itu turun. Jangan sampai nilainya itu turun dari nisab. Kalau sudah turun nisab berarti harus dihitung ulang lagi. Kapan sampai nisab lagi baru dihitung lagi. Ya. Anggap saja seorang punya uang dengan perhitungan yang perak tadi, dia punya uang 1.700 ya. Kemudian 2 bulan sebelum sampai haul uangnya habis ya. Bahkan dia utang, berarti gugur ya. Enggak hitung lagi. Kemudian 3 bulan setelah itu punya uang lagi, anggap saja 2.000 ya. Nah, ini kalau 2.000 terus sampai tahun depan berputar selama 1 haul, maka wajib dikeluarkan minimal dikeluarkan 1/40 atau bagi 40 dari harta yang ada ya. Nah, itulah zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak ya. Kalau mungkin ada yang bertanya, kalau orang punya utang bagaimana? Maksudnya dia utang pada orang lain. Apakah dihitung atau disisihkan? Maka perlu dilihat kalau memang hutangnya jatuh tempo dan dia benar-benar tulus ingin mengeluarkan zakat kalau seandainya sampai nisab, ya sudah jatuh tempo dibayarkan. Ya. Paham ya? Uang ini kalau sudah jatuh tempo dibayarkan. Karena ada uang yang nyicil, ada uang yang bayarkan nanti berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi. Ya, berarti itu termasuk hartanya. Karena ini sempurna dia milikinya, bisa digunakan untuk apa saja. Ya. Bisa digunakan untuk apa saja. Berarti dia hitung. Ya. Kalau jatuh tempo, keluarkan. Sampai kalau seandainya hartanya masih di atas nisab atau batas nisab, berarti dia wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau di bawah nisab, ya berarti tidak wajib zakat. Ya. Dan sekali lagi yang saya sampaikan, yang wajib adalah dengan perhitungan zakat emas. Ya. Adapun perak ini yustahab, dianjurkan insya Allah sebagaimana disampaikan oleh Syekh Sulaiman tadi, hafizahullah taala. Kalau piutang bagaimana? Jadi ada orang yang punya utang kepadanya. Wajib tidak? Atau gini, bukan wajib, dihitung tidak? Ini perlu dilihat. Ya, perlu dilihat. Ulama membagi menjadi 2. Kalau utangnya itu diharapkan kembali, mudah kembali. Ya, ada orang yang nyicil, lancar nyicilnya. Atau mungkin utangnya dibayarkan tahun depan, tapi dia orangnya itu apa? Amanat. Orang baik. Soleh seperti antum-antum.
kurang duit saja makanya ngutang. Ya. Kalau antum sih enggak ya, enggak ragu lagi. Ya. Jadi kemudian apa? Kalau seperti ini orangnya diharapkan kembali, ya orangnya baik, amanah, maka antum hitung, wajib dihitung. Dia utang 50 juta, hitung. Karena itu harta antum. Ya, harta antum, hitung. Tapi kalau orangnya utang, tapi kemudian kabur, ada yang seperti itu tidak? Banyak atau sedikit? Banyak, sepakat kayaknya disepakati ya. Semoga di sini nggak ada, insya Allah nggak ada kalau di sini ya. Kabur, atau mungkin tiba-tiba dia usaha jatuh, pailit, bangkrut dia. Oh, bayar pakai apa? Dia datang pada kita, saya nggak punya duit, beri penangguhan ya. Apa kewajiban kita kalau ada orang minta seperti itu? Saya nggak punya duit untuk bayar sekarang. Antum lihat, tidak memiliki kecuali baju yang melekat saja. Motor kemarin saya jual, rumah sekarang pun tidak ada. Saya sekarang ngontrak, bayar kontrakan sulit. Ya, dia minta penangguhan. Kalau antum didatangi seperti itu, apa kewajiban antum? Beri penangguhan. Ya, wajib antum memberi penangguhan. Ini yang wajib. Ada derajat yang sunnah, tapi ini lebih tinggi pahalanya. Antum gugurkan sama sekali. Sudah, kamu pulang, nggak usah pikirkan utang, sudah halalan thayyiban, sudah saya gratiskan. Antum datangnya pas di momen Ramadan. Ya. Jazakallahu khair kan. Nah, kalau seperti itu yang terbaik. Nah, orang dia pailit tidak bisa membayar, kapan membayarnya wallahu alam tidak tahu, atau orang kabur, ya, maka kalau ada yang seperti ini tidak dihitung. Antum tidak tambahkan pada harta antum. Tidak dihitung, tidak ditambahkan pada harta antum. Ya. Bisa dipahami? Ini iklan lewat ini mengganggu konsentrasi nih. Masalah zakat lagi. Ya. Ya. Siapa yang bisa mengulangi tadi piutang, dua macam piutang? Tunjuk tangan jawab Muhammad pertama. Ya, orangnya amanat, lancar, diharapkan kembali ya. Maka piutangnya dihitung dengan harta kita ya. Kemudian yang kedua, biar tidak lancar, mungkin orangnya pailit, bangkrut atau kabur gitu yang entah kemana, maka tidak dihitung. Itu hilang sudah, tidak di tangan lagi. Silakan ambil minyak wangi satu. Ya. Nah, tapi gini nanti, seandainya suatu saat ternyata orang itu kembali, yang kabur tadi kembali, atau yang tadi pailit dia kembali dan memberi hartanya setelah 5 tahun, 6 tahun, maka cukup bagi antum untuk membayarkan 1 tahun saja. Ya, dia utang mungkin maksudnya digabungkan, ya kemudian dikeluarkan satu kali saja dari hartanya, dari harta tersebut. Ya, jadi wajib hanya dikeluarkan hanya sekali saja. Ya. Nah, itu kurang lebih untuk masalah piutang. Apalagi kira-kira yang penting untuk disampaikan? Ya. Terakhir, untuk ini juga karena masalah uang juga. Ada yang mengatakan zakat profesi atau zakat penghasilan, zakat gaji ini bagaimana? Ada tidak? Ya, tidak ada seperti ini ya. Jadi setiap bulan dikeluarkan berapa 2,5%, gaji sekian dikeluarkan 20%. Ya. Ini syariat baru, tidak ada dari Rasul SAW seperti ini. Yang ada gaji tersebut dihitung kalau sudah sampai haul, kalau sudah sampai nisab dipertahankan, maksudnya dilihat hitungannya kalau terus sampai 1 haul, maka dikeluarkan zakatnya di akhir tahun nanti. Berarti itu ya, itulah yang dimaksud dengan zakat apa? Mal ya, untuk emas dan perak, demikian pula uang ya. Jadi tidak ada yang disebut dengan zakat profesi ya. Zakat profesi yang setiap bulan gaji disisihkan ya. Karena sejak zaman dahulu orang-orang pun mereka memiliki gaji, memiliki pemasukan, tapi mereka tidak disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengeluarkan zakatnya. Abu Bakar, Utsman, kan orang-orang kaya. Abdurrahman bin Auf, kemudian para sahabat-sahabat yang lainnya ya, dari orang-orang yang kaya, tidak disuruh oleh Rasulullah untuk mengeluarkan zakat gaji. Setiap dapat gaji dikeluarkan 2,5%. Ya. Jadi semoga bisa dipahami. Inilah para jamaah sekalian penjelasan singkat berkaitan dengan masalah zakat emas dan perak dan harta. Ya, semoga bisa dipahami, tinggal diamalkan bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakatnya. Semoga bermanfaat. Ya, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.